perumusan masalah, terus rekomendasi, terus pemantauan. Yang kelima adalah evaluasi. Dari 5 metode itu yang bisa menjangkau dari tahap perumusan masalah kepada tahap lain itu dari tahap masalah kebijakan kepada tahap kebijakan lainnya itu adalah perumusan masalah. Itu ya Mbak Dewi ya. Halo Dewi. Fatma. Halo Fatma. Hadir, Pak. Coba muncul. Mana Fatma? Oke. Udah mandi belum? Kok ditanya kok tertawa? Nggak kedengeran suaranya. Ya, maaf. Maaf, Pak. Belum. Oh ya, sama ya berarti ya. Nih, tadi Indah Rayu sudah membacakan ya. Dari 5 tahap itu, pertama apa tahap? Dari 5 metode apa? Pertama metode apa? Pertama metode pertama. Loh, kok lupa? Pertama itu apa? Metode apa? Nggak dengar suaranya, nggak dengar. Pertama ada perumusan, kedua ada peramalan, ketiga ada rekomendasi, keempat pemantauan, kelima evaluasi. Ya, Betul. dari 5 metode tersebut yang bisa menjangkau ke semua tahap itu apa? Metode apa? Um, Pemantauan kayaknya, Pak. Gambarnya coba dilihat, dilihat gambarnya, Eh, dilihat. gambarnya lupa, Pak. Bisa tolong tampilin nggak, Pak? Oh ya, coba dulu. Ilham Gusti ada. Mana nih? Karis Alvan ada. Karis Alvan. Hadir, Pak. Oh, saya mendengarkan Fatma bilang enggak? Gimana, Pak? Oh, kamu mendengarkan Fatma tadi lagi ngomong, mendengarkan enggak? Iya, mendengarkan, Pak. Metode yang paling sering bertemu dengan tahap kebijakan itu metode apa? Ini, Pak. Kalau nggak salah tadi perumusan masalah, Pak. Metode perumusan masalah. Karena Karena bisa menjembatani dari tahap yang satu, tahap masalah kebijakan ke tahap lainnya, Pak. ya, karena apa? Selain itu karena apa? Yang lebih konkret lagi jawabannya. Karena apa? Mungkin karena di setiap tahap selain masalah kebijakan itu dimungkinkan terjadi perumusan masalah lagi gitu, Pak. Misal diambil Nah, kebijakan. coba kamu muncul. Iya, Pak. Tadi apa tadi? Jawabannya bagus sekali. Karena Karena di tahap-tahap tahap analisis kebijakan selain masalah kebijakan dimungkinkan terjadi adanya metode perumusan masalah begitu, Pak. ya lebih konkret lagi. Sudah mengarah lebih
lebih lebih tajam lagi apa? Coba. Sudah mengarah ya. Karena ya udah pintar lebih operasional lagi karena udah pintar itu. Karena bisa memberi masukan ke setiap tahap kebijakan gitu Pak. Selain masalah kebijakan. Ya, tadi dimungkinkan apa tadi kamu ada kata-kata dimungkinkan? Dimungkinkan terjadi. Ya terus kamu pintar udah terus mungkin dimungkinkan. Di tahap-tahap kebijakan, selain masalah kebijakan itu dimungkinkan terjadi proses atau metode perumusan masalah lagi gitu Pak. Ya. Lydia Novega. Ada Lydia Novega. Ada Pak. Muncul coba. Loh, kamu di mana kok pakai itu? Lagi magang Pak di Dinsos. Oh, di kantor sekarang? Iya Pak. Oh, terus bisa komunikasi nggak? Bisa sedikit-sedikit Pak sambil dengerin, sambil ngerjain gitu. Nggak bisa banyak ya? Iya Pak. Nah, nggak bisa banyak. Willy Satria. Hadir Pak. Mana? Hadir. Ya mana orangnya? Di atas Pak. Apa? Lagi di atas. Di atas gimana maksudnya? Di atas itu maksudnya di mana? Di atas rumah. Oh, ngapain di atas rumah? Lagi menerin Pak. Oh, lawang ini kuliah kok di atas rumah. Iya. Apa enggak tadi? Hujan bae Pak, hujan terus. Ya, tadi harusnya kemarin pas enggak kuliah. Agustin, mana Agustin? Ada enggak? Hadir, Pak. Coba muncul. Tadi mendengarkan Fatma tadi ya? Saya baru join, Pak. Kenapa? Karena dari tadi hujan, susah sinyal. Oh, gitu. Jadi hujan basah gitu ya? Kenapa metode perumusan masalah itu yang paling sering yang bisa menghubungkan kepada setiap tahap kebijakan itu kenapa? Kenapa perumusan masalah? Gimana, Pak? Bisa diulangi, Pak? Mohon maaf. Ganti aja. Jadi nggak mendengarkan. Deska ada nggak, Deska? Iya Pak, hadir Pak. Bukunya udah ada ya? Gimana Pak? Putus-putus di saya. Bukunya udah beli ya? Belum datang? Iya, iya lagi dikirim ke sini Pak. Oh, sudah pesan satu lagi belum? Udah. Ya baik, besok kan uangnya besok ya. Iya Pak. Jadi gimana metode perumusan masalah paling sering muncul karena apa? Maaf Pak, saya baru join tadi listriknya anjlok. Oh, gara-gara kamu pakai AC ya? Kenapa Pak? Pakai AC tadi ya kamu ya? Enggak, kayaknya enggak kuat gitu Pak, habis nyalain setrikaan. Oh, iya. Ini tolong saya disetrkaan ya. Saya titip ya setrkaan ya.
Indah Nadifa ada. Indah Nadifa ada. Indah Nadifa ada. Farhan Fauzi ada. Ada Pak. Jadi sudah ngikutin belum dari awal? Belum Pak. Kenapa belum? Baru join Pak ini. Karena sibuk. Enggak Pak. Ya Angel, kalau semuanya baru semua padahal kan sudah 49 menit. Indah Dewi Rahayu ada. Indah Dewi Rahayu Ada, ada. Pak. Ada. Coba disempurnakan jawabannya si Anu tadi. Jawabannya si Karis tadi. Kenapa meja permasalahan masalah sering muncul? Karena apa? Karena apa? Coba. Maaf ya Pak, tapi kalau salah. Kenapa metode perumusan masalah itu sering muncul? Karena metode perumusan itu menggabungkan tahapan-tahapan dalam apa Pak? Aduh. Gimana? Dalam Judul proses kebijakan. mata kuliah kita kan keren loh ya, analisis kan ya. Iya Pak. Halo, Hadir, Pak. paling bagus ada. Ada, Pak. Ya, coba dijawab. Ya. Maaf, Pak, sinyalnya putus-putus, Pak. Kenapa metode perumusan masalah itu bisa masuk ke semua tahap? Sinyal saya terputus-putus ya. Di sini lagi hujan juga, Pak. Iya Pak, tadi suaranya Bapak putus-putus Pak. Sinyal saya putus-putus ya. Iya Pak, tadi sempat putus Pak. Harusnya ke sumber suara. Sekarang gimana? Sekarang masih putus-putus enggak? Enggak Pak, tapi suaranya kecil banget Pak. Sekarang udah bisa. Suaranya kecil Pak. Halo.
Sekarang udah lancar ya? Sudah, Pak. Ya, ya. Baik, baik. PowerPoint-nya kelihatan ya? PowerPoint kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, baik, baik. eh Andini Hapsari, ada. Hadir, Pak. Coba mana orangnya? Kamu lagi apa ini nih? Lagi magang, Pak. Yang magang berapa orang? Ada 3 orang. Lah terus kuliahnya gimana? Gimana? Di ini, Pak, di Sambi, Pak. Sekarang sih sudah hampir jam selesai. Oh, enggak. Kuliahnya tetap kuliah, Pak. Soalnya saya sekalian lagi mencari ini, Pak, data untuk penyusunan tugas akhir. Kuliah kok di Sambi ya? Kayak kayak UT aja ya? Enggak bedanya dengan kuliah UT. Universitas terbuka itu enggak ada bedanya. Indah Nadifa ada. Indah Nadifa ada. Ada, Pak. Mana orangnya? Halo. Mana orangnya? Sifakul Kasana ada. Ada, Sifakul Pak. Kasana. Mana orangnya? Ada, Pak. Ya, baik. Jadi metode perumusan masalah gimana tadi? Kenapa sering Apa muncul saya pada join juga? karena apa? Karena Baru join itu karena apa? baru join karena itu, Pak. Tadi di awal udah sempet join, tapi ternyata kuotanya habis. Terus jadi beli dulu. Oh, nggak pakai internet toh di rumahmu? Pakai wifi, tapi lagi mati juga. Oh, kamu di mana toh tinggalnya? Di Kedung Malang, Pak. Di Malang itu mana? Subang. Di Pabuaran ke timur. Pabuaran. Oh iya iya. Iya, Sumbang. Sekarang jelas ya. Iya, jelas, Pak. Ya sekarang pertanyaannya kenapa perubahan masalah itu bisa menyentuh kepada semua tahap kebijakan? Karena apa? Sebentar, Pak. Bukunya sudah ada belum kamu? Sudah beli, Pak, tapi belum datang. Oh ya baik. Jadi mulai minggu besok 2 kali pertemuan kita latihan ya. Diharapkan bukunya sudah ada semua ya. Iya, Pak. Coba muncul coba kamu. Melia Silvi ada. Ada, Pak. Nah, muncul.
Kamu baru join juga. Iya Pak, baru join. Soalnya tadi wifi-nya mati karena hujan. Ya udah ini dibaca ya. Ya. Dibaca silakan. Deska, mana Deska? Iya, Pak. Tolong dibaca ya ini ya. Iya, Pak. Pemantauan dalam analisis kebijakan. Pemantauan merupakan prosedur kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab akibat dari suatu kebijakan publik. Pemantauan memungkinkan operasi program kebijakan dan hasilnya. Yang kedua, bertujuan untuk menetapkan premis faktual tentang kebijakan publik. Yang ketiga, pemantauan menghasilkan kesimpulan yang jelas selama dan setelah kebijakan diadopsi. Sudah, Pak. Halo. Sudah? Sudah, Pak. Jadi pemantauan merupakan prosedur kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab akibat dari suatu kebijakan publik. Pemantauan merupakan tadi memungkinkan operasi program, kebijakan, dan hasilnya. Jadi operasi program ya, program kebijakan dan hasilnya. Jadi program yang dijalankan untuk mencapai hasil itu dikawal dengan pemantauan. Ya. Tujuan untuk menetapkan premis fakta tentang kebijakan publik. Jadi tentang fakta apa yang sedang dilakukan. Jadi bukan fiktif ya, bukan fiktif tapi faktual. Kan ada kebijakan program fiktif kan ada, seolah-olah ada pekerjaan ternyata tidak ada. Maka perlu dipantau. Di lapangan itu ada enggak pembangunan jembatan, ada enggak pembangunan jalan, ada enggak pembangunan gedung, ada enggak kegiatan pelayanan, ada enggak kegiatan vaksinasi misalnya. Itu faktual. Ya. Pemantauan menghasilkan kesimpulan yang jelas selama dan setelah kebijakan diadopsi. Jadi pemantauan menghasilkan kesimpulan. Harus ada kesimpulan. Kesimpulannya apa? Hasilnya nyata. Hasilnya dapat memberikan pelayanan 1000 pelayanan, memberikan kecepatan dalam pelayanan, memberikan kualitas dalam pelayanan, ya, itu pemantauan. Kemudian selanjutnya adalah 4 fungsi pemantauan. Agustin ada, Agustin. Ada, Pak. Tolong dibaca ya. Baik, Pak. Nih. Ada 4 fungsi pemantauan. Yang pertama, kepatuhan atau compliance. Apakah tindakan para administrator program, staf, dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur. Kedua, pemeriksaan atau auditing. Apakah sumber daya dan pelayanan sampai kepada mereka atau penerima program. Yang ketiga adalah akuntansi. Dalam perubahan sosial dan ekonomi setelah dilaksanakan kebijakan. Kemudian keempat adalah eksplanasi, yaitu menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan dan program berbeda.
Ya, jadi fungsinya adalah tadi apakah para birokratnya patuh apa enggak, ya. Jadi staf-stafnya itu bekerja apa tidak. Pelaku-pelaku lain, misalkan mitra-mitranya itu benar ada apa enggak, itu kepatuhan. Misalnya tadi pelayanan satu pintu misalnya. Betul nggak satu pintu dijalankan? Benar nggak pelayanan satu pintu itu menghasilkan kecepatan dalam pelayanan? Itu kalau standarnya sesuai berarti patuh, ya. Orangnya menjalankan berarti patuh. Ini yang dua, pemeriksaan apakah sumber daya dan pelayanan sampai kepada mereka. Jadi termasuk tadi pemeriksaan, diperiksa juga bantuan BLT itu sampai enggak ke masyarakat. Jangan-jangan ada pemotongan kayak Menteri Sosial kemarin kan, BLT-nya dipotong sehingga jadilah dia tersangka. Ini auditing, diaudit, ya. Pemantauan itu termasuk audit. Kemudian yang ketiga adalah akuntansi, melakukan perubahan sosial dan ekonomi setelah dilaksanakan kebijakan. Jadi setelah diakuntansi, maksudnya adalah segi-segi sosialnya, oh ternyata program itu tidak tepat sasaran, umpamanya. Oh program itu ternyata terlalu kecil, misalnya. Oh program tersebut ternyata tidak diminati oleh masyarakat. Itu akuntansi, termasuk berarti akuntansi sosial dan akuntansi ekonomi dalam arti tadi seperti auditing tadi. Berapa jumlah kemampuan pemerintah dalam memberikan bantuan dan sebagainya. Dan eksplanasi, menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan dan program berbeda. Nah ini yang dari keempatnya ini kita fokus pada eksplanasi, yaitu menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan dan program berbeda. Jadi itu ya. Jelas ya. Jelas ya. Suara saya jelas ya. Halo. Bisa. Halo. Suara saya jelas ya. Jelas Pak suaranya Pak. Oh, ya tadi enggak ya? Tadi sempat putus-putus Pak. Ya baik, sekarang jelas ya. Baik. Jadi itu pelayanan fungsi pemantauan kita fokus pada eksplanasi ya, menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil kebijakan dan program berbeda. Dan nanti kita akan mencoba untuk membuktikan tentang eksplanasi tersebut. Baik,
Kemudian ini tindakan regulatif dan alokatif. Alokatif ini tadi pemantauan tadi kan, pemantauan tadi apa namanya, menyangkut tentang alokasi terhadap badan. Badan itu organisasi yang besar, organisasi yang menjalankan. Kemudian program itu berarti rencana ya, dan proyek aktivitas di lapangan. Jadi ini tindakannya ini. Baik. Baik. Sekarang di bagannya jelas ya, kelihatan ya Mbak. Sifakul, ada sifakul. Ada, Pak. Jelas enggak gambarnya nih? Jelas, Pak. Jelas ya. Coba dibaca sifakul. Ini adalah Pada kuintil terendah. ya. Ini adalah tabel tentang pendapatan ya, pendapatan per kapita masyarakat. Antara tahun 2015 ini apa? Fiktif, ini datanya data percobaan ya. 2015 dengan 2016. Ya. Di samping kiri 2016, ini samping kanan 2015. Silakan dibaca, Mbak. Mbak Sifakul. Pada kuintil terendah di 2016, Ya. persentasenya yaitu 3,8 dan kumulatifnya 3,8 juga. Sedangkan di 2015 presentasinya 5,4 dan kumulatifnya 5,4. Lalu untuk kuintil kedua pada tahun 2016 presentasinya 9,6 dan kumulatifnya 13,4. Sedangkan di tahun 2015 presentasinya 12 dan kumulatifnya 17,4. Untuk kuintil ketiga pada tahun 2016 presentasinya 5 dan kumulatifnya 29,3. Sedangkan pada tahun 2015 presentasinya 17,5 dan kumulatifnya 34,9. Lalu untuk kuintil keempat pada tahun 2016 presentasinya 24 dan kumulatifnya 53,3. Sedangkan di tahun 2015 presentasinya 24,1 dan kumulatifnya 59. Dan yang terakhir di kuintil tertinggi pada tahun 2016 presentasinya 46,7 dan kumulatifnya 100. Sedangkan di tahun 2015 presentasinya 40,1 dan kumulatifnya 100. Ya, baik. Ini 38 ini kan sampai angka 46,7 ini angka fiktif ya. Sudah diketahui ya. Sedangkan 38 yang sebelah kanan ini apa? Dari mana ini, Mbak? Yang 38 ini dari mana? Di Fakul. Halo? Iya, Pak. Itu yang kumulatif mungkin yang kejadian nyatanya, Pak. Terus 13,4 dari mana? Tiga 13,4 dari mana? Tahu nggak? Tidak, Pak. Loh, gampang kok. Deska mana Deska? Deska. Ya Pak, hadir Pak. Ya ini 13,4 dari mana nih?
Yang dinilai kumulatif, Pak. Ya, kumulatif 13,4 kelihatan ya. Dari ini bukan ya, Pak. Nilai tertinggi dikurangi kumulatif keempat, dikurangi kumulatif ketiga, Ini loh, dikurangi kumulatif terendah. 38, ini loh 38. Bawahnya berapa? 13, 13,4. dari mana ini? Ini Pak jumlah pengurangan dari kumulatif. Pengurangan. Salah. Salah. Dari 3,8. coba dilihat 38, 3,8. Terus kok jadi 13,4 terus gimana? Ada penambahan berapa? Halo? 9,6, Pak. Ya, betul. Ini 38 tambah 9,6 ya. Iya. Tambahkan ini 13,4. Oh iya. 29,3 dari mana? Dari penambahan 3,8, 9,6 sama 15,9. Dari ini penambahan ini 15 sama 13,4 9. ditambah 15,9. Ya. Terus yang ini 29,3 ditambah 24,0. ya. Kalau yang ini 53,3 ditambah 46,7, Pak. ya. Sekarang yang 2015 54, 5,4 dari mana? 5,4. Dari mana? Dari presentasinya Pak. Presentasi awal, terendah. Ya, terus 17,4 dari 5,4 ditambah 12,0. ya, terus ini bawahnya 17,4 ditambah 17,5. 59 dari 34,9 ditambah 24,1. 100,0, 59 ditambah 41, Pak. terus dari pendapatan 2 tahun ini bisa disimpulkan nggak mana yang lebih tinggi? Bisa nggak disimpulkan? Dengan melihat tabel ini nih. Bisa nggak disimpulkan? Bisa nggak? Yang 2016, Pak. Karena tertingginya 46,7. Presentase tertinggi. Oh gitu. Kalau rata-rata rata-ratanya gimana? Gimana sih? Kalau rata-rata tahun 2015, Pak. Tahun 2015 karena kalau di presentasinya dibandingin sama 2016 lebih tinggi presentasi yang 2015. Iya, Pak. Iya nggak, Pak? ya baik. Jadi kalau ini memang belum secara rata-rata belum bisa disimpulkan ya. Karena ya memang bisa dilihat sepintas, cuma ada alat bantunya. Alat bantunya untuk melihat mana yang lebih tinggi pendapatan 2015 dengan 2016. Nah, kalau dilihat memang bisa sepintas nih. Nah, kemudian kita menggunakan alat bantu namanya kurva Loren. Ya. Jessica tahu ya kurva Loren ini ya.
Ini yang merah ini apa ini? Yang merah itu menunjukkan angka apa ini? Halo? Masih bisa dengar ya? Fatma, ada Fatma. Hadir, Pak. Ya, coba ini tolong dibantu ya. Gimana, Pak? Jadi ini apa tadi? Yang garis merah sama ini abu-abunya menunjukkan tahun nggak, Pak? Ya, ya, ya. 2015 sama 2016. Yang ini, yang merah tahun berapa ini? Ini kan Yang buat merah, bentar dulu, Pak. tahun 2016, Pak. ya ini kan misalnya ini coba dilihat di bukunya. Kan terjadi penurunan tahun 2016. Yang merah tahun 2015, Pak.
Jadi kalau yang merah ini adalah tahun 2015 ya. Jadi ini sampai sini adalah 3,8, 5,4, naik kan ini kan 5,4, terus 12,0, 17,4, 34,9, 59,0, kemudian 100, angka 100. Kemudian untuk yang ke tahun 2016, 33,8, ini di bawahnya kan otomatis ya, lebih rendah dari 54, terus 13,4, 29,3 ini naik, 53,3, kemudian 100. Gitu ya. Gimana Mbak Fatma? Hadir Pak. Yang mudeng Pak. Pak. Gimana, sudah jelas ya? Sudah. Terus kalau melihat kurva ini kesimpulannya gimana? Dari yang tahun 2015 itu kayaknya lebih rata-rata itu lebih naik, maksudnya lebih stabil, terus mengalami kenaikan. Sementara dari 2015 ke 2016 tuh mengalami penurunan nggak sih Pak? Soalnya 2015 itu lebih besar dari persentasenya maupun kumulatifnya gitu dibanding 2016. Ya, jadi bahasa singkatnya adalah pendapatan rata-rata pada tahun 2015 itu lebih tinggi dibanding pendapatan rata-rata pada tahun 2017. Itu ya. Iya, Pak. Kesimpulannya ya, Mbak. Atau yang lain. Nafasa ada. Mbak Nafasa ada. Farhan. Iya, Pak. Coba. Kamu sibuk nggak? Enggak, Pak. Hah? Tidak, Pak. Sibuk. Tidak, Pak. Tadi gimana tadi anunya? Kesimpulannya apa tadi? Pendapatan rata-rata tahun 2015 lebih tinggi daripada tahun 2016. Karena kalau melihat tabel, kenapa kita menyimpulkan itu? Karena melihat presentasinya dari yang warna merah itu kan tahun 2015, baik kumulatif maupun presentasinya itu lebih tinggi daripada tahun 2016. Jadi kalau mau melihat rata-rata, lihatlah garis diagonal ini, ya. Ini kan garis stabilnya kan diagonal nih. Oke. Oke, Pak. Jadi kalau kita menyimpulkan ini karena garis merah ini tahun 2015 lebih dekat kepada garis diagonal kurva Loren ini. Oke ya. Sedangkan yang tahun 2016 agak jauh dari kurva Loren. Jadi garis merah ini lebih dekat kepada kurva Loren. Karena itu bisa kita simpulkan bahwa pendapatan tahun 2015 lebih tinggi dibanding dengan rata-rata pendapatan tahun 2015. Jadi melihatnya ini kurva Loren ini. Kalau tadi sudah bisa dilihat, tapi kepastiannya itu dengan cara melihat ini kurva ini. Oke? Oke, Pak. Ada pertanyaan? Pertanyaan ada nggak, Farhan? Nggak ada, Pak. Cukup? Cukup, Pak. Ya, ya. Jelas ya? Gampang ya? Halo, Farhan. Iya, Pak.
keluar dulu. Halo, Iya, Pak. gimana? Jelas sudah ya? Sudah, Pak. Mantap ya. Insya Allah mantap. Judulnya apa tadi judulnya? Kurva Lorenz. Ya, pintar. Pintar. Baik. Baik, makasih ya. Iya, Pak, sama-sama. Ya, berikutnya sekarang udah. Baik. Sekarang kita belajar dengan apa yang dimaksud dengan indeks Gini ya. Jadi indeks Gini ini adalah meminjam kurva Lorenz dengan cara kita meminjam menghitung angka kumulatif. Namun secara rinci indeks Gini ini bisa mengetahui perbedaan kejahatan di kota. Di sini contohnya adalah perbedaan kejahatan di kota besar maupun di kota kecil. Bisa juga untuk melihat indeks Gini adalah pendapatan masyarakat di kota besar dan kota kecil, juga bisa. Jadi jumlah kota kecil berapa, jumlah kota besar berapa. Kalau di Indonesia kan kota besar itu misalkan Jakarta, Surabaya, Semarang, Palembang, Palangkaraya, misalnya. Ya toh. Kemudian kota-kota di Sulawesi, ya kan. Padang, misalnya. Kota Hasanuddin apa? Sebenarnya Hasanuddin itu di mana itu? Makassar ya, Makassar, Ujung Pandang. Itu dianggap kota besar. Kalau kota kecil ya Purwokerto misalnya. Purbalingga, Cilacap, Bekasi, itu kota kecil. Nah, kebetulan kalau ini kan untuk melihat, kalau dalam contoh buku itu kan melihat konsentrasi kejahatan dengan kekerasan yang diketahui polisi per 100.000 penduduk pada tahun 2018. Nah, jadi ini untuk melihat indeks Gini. Jadi indeks Gini adalah kelanjutan dari kurva Lorenz. Jadi kurva Lorenz kan datanya cukup sederhana, ya. Sedangkan indeks Gini digunakan untuk tabel atau angka yang agak rumit, ya, agak banyak. Oke ya. Cuma bisa melihat ya ini ya. Karis, halo Karis. Halo, Karis Pak. Alvan ada. Bisa lihat ya. Ya, Pak. Ya, baik. Bisa, Pak. Kalih bagus, sudah muncul. Kamu mau ngikuti ya. Ya. Nanti kalau nggak bisa ngikuti, kalihnya tak kurangi setunggal ya. Halo, kalih.
Kalau nggak ngikuti kamu kalih tak kurangi 1, kurangi setunggal nggih. Oh nggak apa-apa, paling kan nasi padang 10 bungkus saja cukup ya. Oke ya. Sekarang kita bersama-sama mengetahui dan saya akan jelaskan tentang apa maksud dari tabel ini ya. Maksud dari tabel ini. Coba kalian dibaca nih, perhitungan rasio ya, sekarang coba dibaca ini dari ini aja, tabel 1 dan 2 dari jumlah penduduk, coba lihat. Terus jumlah yang ini bawahnya ya. Ya. Kalau lihat sepintas bisa disimpulkan nggak jumlah kota dan jumlah kekerasan itu bisa disimpulkan sementara nggak? Sebenarnya semakin besar apa? Semakin besar apa semakin banyak? Semakin banyak, semakin banyak. Terus kalau dikaitkan dengan penduduk gimana? Apa kesimpulannya? Ya, hampir ya, bagus. Dian Islamiati ada. Hadir, Pak. Coba disimpulkan sementara coba. Ini tabel ini 1 sama 2 aja ini kolomnya. Semakin 1, 2, ya. Silakan. semakin sedikit jumlah penduduk, semakin banyak jumlah penduduk, maka jumlah kekerasan juga semakin banyak, Pak. Semakin kecil jumlah penduduk, semakin kecil jumlah kekerasan. Oh gitu. Iya.
Terus sebaliknya baik. Ilham Gusti ada. Ilham Gusti ada. Hadir, Pak. Coba muncul. Oke. Baik. Ini bisa menyimpulkan ini enggak, Ilham? Kalau jumlah penduduk ya seperti yang tadi, jumlah penduduk lebih banyak, kok jumlah kerasanya juga semakin banyak. Itu karena jumlah kotanya juga sedikit, Pak, jadi penyebaran penduduknya lebih kecil gitu, Pak. Ya, jadi kalau melihat tabel ini, terutama kolom 1 dan 2 itu bisa untuk sementara bisa disimpulkan ya, sementara ya, bahwa semakin padat jumlah penduduk ya yang terdiri dari 59 kota, saya ulangi ya, semakin padat jumlah penduduk, ini kan padat nih, atas nih. Semakin padat jumlah penduduk, semakin tinggi jumlah apa? Kekerasan. Ya. Sebaliknya semakin rendah jumlah penduduk, walaupun banyak terjadi di banyak kota ya. Ya. Jumlah kekerasannya semakin kecil, Pak. Ya. Baik, baik. Gampang ya? Gampang. Ya, baik, baik. Sekarang kita lihat tabel kolom berikutnya. 0,08 dari mana ini? Ada yang tahu? Indah Dewi Rahayu ada? Ada, Pak. Coba ini 0,008 dari mana datangnya? Kamu ada kalkulator enggak? Ada, Pak. Coba dari mana kira-kira? Ini kan kota ya, meneruskan tabel kota ya. Berarti dari mana nih? Dari kolom ini kan? Iya. Terus angkanya dari mana? 7.361 dibagi 59 dibagi 9 dibagi ini total 7.361. Iya. Berapa? Betul ya? Iya, Pak. Betul enggak? Jumlah kota 59 dibagi jumlah kota keseluruhan 7.361, hasilnya 0,008. Ya, kalau yang ini 0,015 dari mana? 0,015 itu dari jumlah kota bagi dengan jumlah total kota yaitu 7.361. Berapa? Yaitu 0,015. Betul ya? Betul ya? Iya. Halo? Ya, jadi semuanya gitu ya. Nanti ini asalnya dari 265 bagi ini ya. Oke. 0,028 asalnya dari 604 dibagi 7361 ya.
Oke. Iya, Pak. Nah, dan seterusnya ya, tahu ya. Dan seterusnya ya. Siapa yang belum jelas? Siapa silakan. Rifana Bila ada? Ada, Pak. Coba muncul Rifa atau Rifa. Gimana Rifa? Iya, Pak. Sudah tahu ya tadi ya. Angka ini Iya, datanya Pak. dari mana? Sudah tahu ya. Sudah tahu Sudah, ya. Pak. Ya, Iya. baik, baik. Kalau angka ini datanya dari mana? Yang kriminalitas. Yang kriminalitas datanya dari jumlah kekerasan, terus dibagi dengan jumlah total kekerasan, Pak. Gimana coba konkretnya jumlah berapa? Angkanya berapa? Yang 1095 dibagi 2892. Ya. Coba ada kalkulator kan? Ada ya? Ada, Pak. Benar nggak coba? Sebentar, Pak. Benar. Bentar, Pak. Benar, Pak. Benar? Iya, Pak, benar. Ya. Berarti itu ya kalau kota ya melihatnya kolom kota, Mbak. Iya, Pak. Halo. Kalau jumlah kekerasan yang melihatnya jumlah kriminalitasnya ya jumlah kekerasan ya. Iya, Makanya Pak. itu sudah jelas ya. Kolom Iya, 34 jelas ya udah ya. Oke, baik. Iya, Pak. Sekarang tinggal kolom 5. Kolom 5 dari mana? Kosong ini kolom 5 ada yang tahu nggak? 00008 dari mana? Jadi ini kota sama kota ya, tetap ya. Kota kaitannya sama kota. 00,8 asalnya dari mana? Dari 0 ini kan 0 kan tidak ada bilangan apa-apa. 0 ditambah 0,08 ini ya. Oke. Oke. Nol ditambah 0,08, 0,08. 0,08 ditambah 0,15 berapa? 0,023 ya. Iya, Pak. Halo? Iya, Pak.
Terus, ya baik, yang 0,59 dari mana? Dari 0,23 ditambah 0,036, Pak. Ya silang ya, Mbak. Jadi kota Iya, ini Pak. silangnya ke atas. Jadi Iya. 0,15 ditambah 0,08. 0,23 betul ya. Nah, 0,8 dari mana? Penambahan dari 0 karena tidak ada angka lagi kan atasnya. Jadi dipindahkan aja ke sini. Terus 0,15 tambah 0,8. Itu ini. Dan seterusnya ya tahu ya. Dari kolom 3 ditambah dengan kolom 5. Kolom 3 tambah dengan kolom 5. Betul ya? Kolom 3 bawahnya ditambah dengan kolom 5 di atasnya. Oke? Ada yang belum tahu silakan. Triana Putri. Halo. Triana Putri ada? Putri Ayu Lestari ada? Bisa connect enggak? Halo? Bisa connect? Ada, Pak. Iya, Pak. Ya Putri Lestari coba. Kamu muncul, coba muncul. Bisa, Pak. Coba. Baik. Ini Mbak. Sudah jelas belum tadi? Kolom ini. Sudah jelas belum? Jelas, Pak. Jelas, 0,08 Pak. dari mana tadi? 0,08 dari mana? 0, dari tabel ketiga, Pak, ditambah 0. Hasilnya 0,008. Ya, Terus pintar terus. terus yang 0. terus yang 0,023 hasil dari 0,008 ditambah 0,015, Pak. Gimana 0,08 ditambah ini ya. Jadi dari yang 0,08 ditambah. Dibalik 0,15 ditambah 0,8 gitu. Ya, hasilnya Ya, 0,023, Pak. Iya, Pak. ya, terus yang ini 0,9 dari mana? 0,023 ditambah 0,036, Pak. Oke. Sudah bisa ya? Sudah Iya, tahu Pak. ya Mbak Ayu ya? Ya, sudah tahu ya. Baik. Iya, Pak, tahu. Ada yang belum? Ya, baik. Sekarang berikutnya sekarang kolom 6 ya. Kolom 6 sama ya, 0,39 tambah 0 ini kan pindah. Jadi kriminalitas sama kriminalitas ya. Jadi 4 sama 6. Kolom 4 sama kolom 6. Terus 0379 ditambah 198. 0577 ya. Nur Wahyu ada? Ada, Pak. Ya, silakan. Muncul coba. Baik. Bagaimana, Pak? 0,378 dari mana? 0,379 dari mana? 0,379 itu dari tabel nomor 4 ditambah 0, Pak. Jadi 0,379.
Lalu 0,577 itu berasal dari 0,379 ditambah 0,198, Pak. Ya. 0,7 berasal dari mana tadi? 0,577 itu berasal dari 0,379 ditambah 0,198. Jadi kalau ini, kalau kolom kriminalitas ya ini ya, ini kan akan dihubungkan dengan jumlah kota ya. Maka rumusnya bukan tambah, tapi kali ya, dikalikan ya. 0379 kali 023. Terus oh ini 19 berarti ini ya sama ya, 039 berasal dari bukan 039 berasal dari 0 ditambah 039. Kemudian 0577 berapa? 0379 ditambah 0198 ya kan. Ini tambah ini ya, kriminal sama kriminal ya. Betul ya? Iya, Pak, betul. Terus 0721 berasal dari 0577 ditambah 0144, Pak. bukan. Oh ini 144 ya, ya betul ya. Ya betul ya. Terus 0838 berasal dari 0721 ditambah 0117. ya. Lalu 09. Dia 0721 ditambah dengan 0711 838 ya betul. 0926 berasal dari 0838 ditambah 0,088. Ya. Ya jelas ya Mas? Sudah, Pak. Jadi ini kalau di total itu semuanya ada 1,00 ya, satu. Ini untuk apa namanya? Melihat akumulasi nilainya ini di sini. Tujuannya itu. Jadi untuk ngecek jumlah kumulatif kolom proporsi kan kota. Kalau di total satu ya. Terus proporsi kumulatif kalau di total juga satu ya, sama ya. Berarti dicek sama ya. Pengecekannya sama. Ini juga sama. Sekarang yang menentukan adalah kolom 7 dan kolom 8. Nih. Ini sekarang kita bahas kolom 7 dan kolom 8 ya. Berarti kan disilang nih. 0,08 misalnya nih. Sekarang kolom 7 dari mana asal usulnya? Coba. Ini sebetulnya yang benar ini nih. Yang konkret ini adalah
0087-nya dari mana, Mas? Mas apa tadi, Wahyu ya? Nur Wahyu masih ada? Masih, Pak. Silakan. 0,0087 berasal dari kosong. Ini kan berarti kan Iya, Pak. 78. 0,0379 dikali 0,008 ditambah 1. Ya, jadi ini satuannya itu kan ini tidak dihitung ya. Jadi kosong, ini kan 088 0,00787. Ini 0,023 dikali 0,379. Coba dihitung, benar enggak? Kamu punya kalkulator enggak? Mas? Punya, Pak, sebentar. Iya, Pak, punya, sebentar. Ya, dicek dulu ya. Iya, Pak, benar. 0,023 dikali 0,379 sama dengan hasilnya 0,0087. Ya. Terus 0,0340 berasal dari 0,059 dikali 0,577. Ya. Benar enggak? Sebentar, Pak, dicek. Ya. Benar, Pak. Hasilnya Ya. 0,0340. Jadi silang ya, Mas ya. Jadi Iya, Pak. 023 sampai tadi silang ke atas ya. Silang ke atas ya. Ini ya. Sudah jelas ya, Mas? Sudah, Pak. Ya, baik. 0926 1 dikali 0,926. dikali 0,926. Ya, benar ya, Mas ya. Oke ya. Sekarang kolom 8. Kolom 8 nih. Coba 0,0046 berasal dari 0,577 dikali 0,008. Ya, coba benar enggak? Silang ya, disilang ya sekarang ya. Benar enggak? Benar, Pak. Hasilnya 0,0046. Sekarang bawahnya 0. Bawahnya coba. Bawahnya 0,721 dikali 0,023. Hasilnya 0,0166. Betul ya? Betul, Pak. Betul ya? Betul. Ya, silakan. Ya, berarti semuanya begitu ya. Ya, Mas. Iya, Pak. 0,0331 berasal dari 1 dikali 0,331. ya. Hasilnya 0,331. Ya, baik. Setelah
setelah selesai kemudian dijumlah ya Mas. Ini ya. Jumlah. Iya Pak. Jadi penjumlahnya ini ya. Ini rumusnya ini ya Mas. Iya Pak. Ini seperti ini. Kemudian hasilnya 0, berapa Mas? Hasilnya 0, 0,605 dibulatkan jadi 0,61. Kalau persentase menjadi berapa? Persentase menjadi 6,1. Kalau persentase berarti 61% ya? Ya, 61%. 61% ya Mas? Karena Iya kan Pak. Karena kan dasarnya tadi kan kurva Loren. Kurva Loren itu kan menunjuk angka 0 sampai 100 ya Mas? Iya Pak. Ya berarti dari penghitungan indeks antara jumlah kota dan jumlah kekerasan hasilnya berapa? 0,61 atau 61 1%. Ya. Indeks gini kan bergerak tadi ya persen ya. Kalau kurvanya kan 100 ya. Tapi kalau indeksnya itu bergerak antara 0 sampai 1. 0 sampai 1, 0,61 itu lebih mengarah ke angka 1 atau ke arah 0? Lebih mengarah ke angka 1, Pak. Ya, baik, berarti di atas 0,5 ya berarti ya. Iya. Ya. Artinya apa? Karena 0,61 disimpulkan bahwa tadi lebih timpang. Sebentar, Pak. Kesimpulannya berarti kejahatan dengan kekerasan yang diketahui polisi per 10.000 penduduk lebih besar. Lebih banyak terjadi di kota-kota. Jadi kejahatan lebih banyak terjadi di kota-kota besar. Karena indeks Gininya adalah 0,61 di atas 50%. Jadi sangat signifikan ya. Jadi kejahatan dan kekerasan lebih banyak terjadi di kota besar dibanding kota kecil. Oke ya Mas? Oke Pak. Kesimpulannya itu ya Mas Nur Wahyu ya. Iya Pak, baik. Ya, thank you ya. Iya Pak, sama-sama. Ya. Gimana Agustin? Iya Pak. Sudah jelas belum? Sudah Pak. Sudah jelas ya. 0, berapa tadi? 0,61 Hasilnya? Pak. Berarti kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa kejahatan lebih banyak atau lebih besar di kota-kota besar. Kejahatan lebih banyak terjadi di kota-kota besar dibanding ya. Oke ya, kesimpulannya gampang kan ya. Jadi bermain angka statistik itu adalah bermain. Jelas, Pak.
Ya, baik. Kalau jelas, yang lain ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita meningkat ke satu lagi. Ini. Baik. Triana Putri ada. Ada, Pak. Triana Putri ada. Coba orangnya mana? Mana orangnya? Sifakul Hasanah ada. Ya, Triana Putri, silakan. Triana Putri. Ada, Pak. Triana Putri tadi udah. Ya, Triana Putri aja. Triana Putri mana tadi? Triana Putri Setia ada. Ya, baik. Kurang tinggi kepalanya. Baik. Tolong dibaca Triana ya. Silakan. Untuk penghitungan indeks daya beli pada tahun 2015, indeks harga konsumen ada 100,0. Kemudian untuk harga relatif 100,0 dibagi 100,0 sama dengan 1,0 dengan resiprokal indeks daya beli 100 X 100 atau 100,0. Kemudian pada tahun 2016 indeks harga konsumen 116,3 dengan harga relatif 116,3 dibagi 100,0 sama dengan 1,161 dengan resiprokal 1,0 dibagi 1,163 sama dengan 0,859 dengan indeks daya beli X 100 85,9. Dan untuk tahun 2017, indeks harga konsumen 161,2 dengan harga relatif 161,2 dibagi 100,0 sama dengan 1,612 dengan resiprokal 1,0 dibagi 1,612 sama dengan 0,620 dengan indeks daya beli X 100 sama dengan 62,0. Dan untuk tahun 2018, indeks harga konsumen 181,5 dengan harga relatif 181,5 dibagi 100,0 sama dengan 1,815 dengan resiprokal 1,0 dibagi 1,815 sama dengan 0,551 dengan indeks daya beli X100 sama dengan 55,1. Baik. Kita jelaskan aja ya. Makasih Mbak Sipakul ya. Apa tadi Mbak Triana ya? Ya, Pak. Ya, ini tabel ini menghubungkan atau tadi membandingkan seperti di atas tadi kan kurva Lorenz, terus indeks gini, sekarang indeks daya beli sama sebetulnya, tapi di sini harga konsumen itu berkaitan nggak dengan indeks daya beli. Nah, di sini dihitung dengan model indeks daya beli ini. Jadi, apakah pendapatan tahun 2015 yang katakanlah pendapatannya adalah $100
per minggu misalnya. Secara konstan, bagaimana dengan indeks daya beli? Oh, sama karena tahunnya sama. Kemudian ketika tahun 2016, berarti setahun kemudian, jumlah pendapatan harga konsumen itu naik. Jadi misalkan harga bawang, harga cabai, harga minyak goreng itu naik. Nah, di rata-rata indeksnya adalah 116,3. Tahun 2017 juga demikian. Setelah dihitung indeks harga kebutuhan pokok, tadi ada beras, ada minyak goreng, ada bawang merah, bawang putih, ada cabai, ya, cabai keriting, cabai merah, ada sayur-sayuran, ya. Itu harganya meningkat. Dari tahun ke tahun harganya meningkat. Nah, ini adalah tahun-tahun fiktif ya. Ini adalah harga-harga fiktif juga. Ini untuk latihan menghitung indeks daya beli. Jadi kesimpulannya pada indeks harga konsumen semakin tahun harga-harga itu semakin meningkat. Nah, kalau harganya semakin tahun itu meningkat, apakah daya beli masyarakat itu turun atau meningkat, atau sama, atau menyesuaikan dengan harga konsumen? Kan gitu pertanyaannya. Nah, dari perhitungan ini menunjukkan bahwa indeks harga konsumennya meningkat, ya. Ternyata ya mungkin orangnya yang tadinya senang pedas ya otomatis mengurangi nggak pedas. Yang tadinya pakai minyak goreng mungkin tempenya digodok misalnya, tidak direbus tapi tidak digoreng. Jadi karena apa? Karena daya belinya itu turun. Nah, kenapa daya beli itu turun? Ya, kita melihat ke tabel berikutnya. Nih. Ya. Jadi masyarakat tadi sudah kita jelaskan bahwa indeks harga konsumen berbanding terbalik dengan indeks daya beli. Ya, semakin meningkat harga konsumen, semakin menurunkan daya beli. Lalu saya ulangi, kenapa daya beli itu menurun? Nah, kita lihat penghasilannya. Penghasilannya ini kita lihat penghasilan nominal ini ya. Jadi penghasilan nominal ini adalah data fiktif misalnya yang sudah diketahui. Tahun 2015 rata-rata orang yang kerja di industri mobil ini sekian penghasilan nominalnya. Kemudian tahun 2016 naik, setiap tahun naik nih penghasilan nominal naik, ya, setiap tahun naik.
Jadi para pekerja yang bekerja di industri mobil tiap tahun nanti penghasilannya meningkat tadi, ya. Kalau kita dilakukan penghitungan, ya, indeks daya beli ini kan di sini kan di kolom atas, ya, 100 dipindah sini, ya, 85,9 ditaruh di sini, 62,0 taruh di sini, 55,1 taruh di sini, jelas ya, terus 100, ya, terus 100 kan hasilnya kan ini 1, 100 kan ini 1,0, 0,5859, 0,620, 0,51 kali ini penghasilan nominal 87, 97,76, 133,28, 160,39 dikalikan tadi ini resiprokal, jadi kemungkinan terjadinya perubahan itu resiprokal. Maka dengan resiprokal ini akan kita lihat upah real. Sebetulnya orang nerima $87 per minggu itu realnya itu berapa sih? Orang naik menjadi 97,76 itu realnya kalau dibelikan itu berapa? Bahkan di tahun 2018 ketika meningkat 2 kali lipat ya pendapatannya. Sebelumnya upah real itu sesungguhnya itu berapa yang setelah dapat duit digunakan untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok dan seterusnya. Bagaimana? Oh, ternyata turunan nih. Kalau pada tahun yang sama tahun 2015 ya itu 87,70 sama ya. Nah, tahun 2016 upahnya meningkat, tapi upah realnya malah turun. Nah, ini. Naik agak tinggi 133, upah realnya turun lagi, ya kan? Naik 160, hampir 22 kali lipat dari 87. 88,37. Berarti kan penghasilan nominal yang diterima oleh pekerja industri mobil, ya, rata-rata sekian ini, kalau dibelikan barang-barang konsumsi dan barang-barang lainnya, ternyata kekuatannya hanya $88,37. Berarti upah realnya kan kecil. Maka upah real ini menggambarkan indeks daya beli, karena daya belinya menurun, ya, disebabkan karena tadi upah realnya aja semakin menurun, otomatis daya belinya juga menurun. Tadi yang saya katakan tadi, daya beli itu konkretnya gini, kalau biasanya dalam bulan tahun ini misalnya beli barang-barang apa tadi, menyimpan telur, menyimpan lombok, menyimpan macam-macam kebutuhan pokok itu, tapi setelah daya belinya turun indeksnya, otomatis kan yang dibeli kan kecil. Mungkin saja kalau tadi makannya sehari 3 kali, hanya makan sehari 2 kali, kan bisa jadi begitu, karena daya belinya menurun. Jadi inilah indeks daya beli.
Oke. Ada yang bertanya? Karis Alvan Awaludin. Halo? Ada, Pak. Halo. Gimana? Jelas enggak? Jelas, Pak. Cukup jelas. Ya, pokoknya ya. Nanti kalau supaya lebih jelas kan buku untuk minggu depan udah datang ya bukunya ya. Amin. Halo? Ya. Ya nggak apa-apa kalau nggak beli buku nggak apa-apa. Tapi saya ngambilnya dari buku yang ini tadi. Oke ya. Nanti Anda bisa lebih dalam. Oke, Pak. Karena ini online kan ya yang bisa saya lakukan ya seperti ini. Oke ya. Ilham Gusti ada jadi. Ada, Jelas Pak. ya. Jelas ya, Pak. Ya, Apa setengah jelas? alhamdulillah agak jelas. Ya. Fatma, Hadir, Pak. setengah jelas apa jelas sekali? Jelas, Pak, jelas. Setengah jelas. Jelas. Minggu depan mudah-mudahan bukunya udah datang ya. Iya, Pak, masih di Jogja. Kamu masih di Jogja nih. Baru sampai Jogja bukunya. Oh, gitu. Ya. Kalau lewat buku di online tuh ya bisa, maksudnya secara fisik nggak beli buku juga bisa kan, ada ininya kan, cuma kan kasihan yang ngarang buku kan ya Mbak Fatma ya. Iya, Pak. Harganya berapa? 45, Pak. Harganya murah apa mahal? Murah. Kalau buat ilmu. Murah. Kamu orang mana Fatma nih? Gimana, Pak? Kamu orang mana? Saya orang Aji Barang, Pak. Oh, Aji Barang. Aji Barang 45.000 dibelikan cimplung kan ya tetap sedikit ya. Cimplung. Nah, Aji Barang kan ya cimplung kira-kira ya. Paling Udah memang nggak butuh ada cimplung susah tok. Oh, di sini malah ada tempat saya Purwokerto banyak. Jadi saya baru beli cimplung. Kamu nggak doyan sih orang anak sekarang ya? Doyan kok, Pak, suka, Pak. Oh, Tapi lebih suka dari kelapa. gimana? Cimpung kelapa sukanya, Pak. Oh iya. Jangan sampai itu kan makanan tinggalan nenek moyang ya. Iya, benar. Harus dilestarikan. Anak-anak muda itu harus tetap senang. Oke? Semangat ya. Iya, Pak. Deska, mana Deska? Hadir, Pak. Gimana? Kamu jelas, setengah jelas, apa jelas sekali? Jelas, Pak. Jelas biasa apa jelas banget? Jelas biasa. Jelas biasa. Jelas biasa ya masih mengkhawatirkan kalau jelas biasa. Tapi minggu depan sudah datang ya bukunya ya. Ya, Pak, barusan Bisa. dilihat juga masih di Jogja. Oh ya, iya. Saya yang penting saya bukan jualan buku loh ya, catat ya. Baik, karena ini udah sore ya. Kamu masih sehat apa udah pusing, Deska? Halo, Masih Deska. sehat, alhamdulillah. Oh, nggak pusing nggak ya? Enggak, Pak. Nggak pusing? Sedikit. Ya, kalau saya pusingnya banyak malah ini.
Karena kalau manggil-manggil mahasiswa kadang-kadang ada yang siap, ada yang enggak, jadi malah tambah pusing. Baik, perkuliahan ini kita akhiri ya, karena udah sore, ini udah maghrib, sebentar lagi. Sekian, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa.